Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan proyek pengolahan citra berbasis web yang mana tidak ada backend. Jadi gambarnya itu diproses secara browser only. Nah, di sini saya menggunakan Next.js. Lalu ini adalah repositori saya. Lalu sebentar Nah, ini Orama Vision. Jadi ada fitur-fiturnya itu ada stenografi dan watermark, lalu ada Agri AI, OCR, lalu ada forensik, histogram, konverter ruang, dan lain-lainnya. Nah, di sini itu Orama Vision itu pengolahan citra atau pemrosesan citra digital berbasis browser yang dirancang untuk penggunaan maupun edukatif maupun praktis. Nah, seluruh pemrosesan itu berbasis client side atau sisi klien menggunakan HTML5 Canvas API dan juga TypeScript murni. Nah, di sini ada penjelasan tentang fitur utamanya. 100% diolah di browser. Lalu di sini ada mode stenografi, yaitu mengimplementasikan stenografi atau less significant bit (LSB) untuk menyembunyikan pesan teks dalam sebuah citra ataupun gambar. Ini ada rumusnya. Lalu ini ada deteksi Steganesis chi-square. Lalu ada watermark juga. Kemudian ada agrikultur AI yang mana ini ada menggunakan TensorFlow JS dengan model yaitu Coco SSD. Nah, di sini tuh Coco SSD sendiri punya 80 kelas objek termasuk orang, hewan, kendaraan, peralatan, dan makanan. Dan gunanya ini itu untuk kayak mengkotak-kotakan dari gambar yang telah terdeteksi. Misalnya deteksi kucing, maka akan ada gambar kotak pada kucing yang terdeteksi. Lalu di sini ada deteksi lingkaran, lalu ada OCR. Nah, di sini OCR ini kita menggunakan Tesseract.js. Lalu ada untuk enhancement atau untuk peningkatan dari gambar itu sendiri. Lalu ada forensik, lalu ada histogram, lalu ada konversi warna, lalu ada morfologi. Nah, di sini saya itu menggunakan Next.js, lalu TypeScript dan menggunakan Tailwind versi 4. Lalu di sini React untuk komponen UI-nya, hooks dan juga konteks. Lalu Canvas API, lalu TensorFlow JS untuk tadi deteksi objek, Tesseract.js untuk optik atau optical OCR ini. Lalu ada PostCSS. Nah, berikut adalah arsitekturnya. Oke, langsung aja mungkin kita ke websitenya. Nah, websitenya sendiri itu bisa diakses di sini ya, oramavision.vercel.app. Nah, ini websitenya. Nah, ini tampilannya Orama Vision. Kita menggunakan browser processing dan juga TensorFlow JS. Dan kita juga pasti zero backend cost tanpa menggunakan biaya untuk backendnya. Lalu ini stenografi, smart agriculture, OCR, enhancement advisor, image forensic, histogram, color space converter, edge detection, convolution filter, morphology, dan seterusnya. Oke, langsung aja kita coba Stegano dulu aja. Misalnya kita dari gambar potret ini ya, kita bakal kasih teks ini adalah teks rahasia. Misalnya kita encode. Nah, ini hasil image encode-nya, kita coba save. Nah, kita coba decode atau kita susupi pesan tersembunyi itu. Setelah kita decode, maka bakal muncul ini adalah teks rahasia. Nah, gimana kalau gambarnya nggak ada teks rahasianya? Nah, maka bakal muncul no hidden message found.
Lalu yang ada watermark. Coba kita coba lagi gambar ini misal. Halo, misal. Kita taruh di bottom right. Nah, bakal muncul watermark result. Misal kita save. Kalau mau invisible, nah ini bakal ada watermark tapi tidak terlihat. Selanjutnya ada agriculture AI. Nah, di sini ada buat deteksi dari mana itu image yang mendukung kayak kucing dan lain-lain. Misalnya kita coba ya, gambar kucing. Kita detect objek. Nah, ini processing. Ini itu memproses dari browser ini dengan model Coco SSD ini yang terdiri dari 80 objek. Nah, ini hasil dari deteksinya itu sendiri. Deteksinya itu cat dengan confidence-nya 93%, 85 dan 83. Lalu ini bakal dikotak-kotakin. Misalnya kita save. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi ada kotak-kotaknya, deteksinya. Dan ini beneran valid karena ini beneran gambar kucing. Lalu misalnya objek, perhitungan objek, berdasarkan dari ukuran dari thresholdnya itu sendiri. Nah, ini dia. Deteksinya 11 objek. Coba kita save. Nah, dia itu deteksinya itu kurang sensitif karena objek-objeknya itu menyatu. Jadi kalau dia berdekatan bakal terhitung objeknya itu satu. Lalu misalnya koin deteksi. Nah, kalau deteksi koin ini sendiri juga berdasarkan radius dari ukuran dari si koin ini sendiri. Nah, ini bakal kedetek 6. Duanya nggak terdetek karena dari ukurannya itu tidak memenuhi dari 15 px ini sendiri. Misalnya kita coba lagi, kita ke tool selanjutnya yaitu OCR menggunakan Tesseract JS. Kita coba gambar invoice. Nah, ini confidence-nya 81% dengan waktunya 490 ms. Bisa dilihat ini benar-benar sama. Kayak kita benar-benar mengekstrak daripada gambar ini. Misalnya coba gambar lain. Dari screenshot misalnya nih. Nah, confidence 87%, linguistic, wartar, meet, there, does, guess, let's, aims. Nah, ini benar-benar sama. Kalau kita cocok-cocokin, mungkin dari tanda bacanya aja ya yang beda. Oke, kita ke tools selanjutnya, yaitu gambar untuk meningkatkan dari gambar itu sendiri. Misalnya kita kasih gambar ini. Nah, ini bakal masih sugesti apakah kita bakal decrease brightness. Misalnya kita apply aja semuanya nih. Atau increase saturation, kita apply. Nah, ini hasilnya. Image, oh iya. Saya lupa ini bisa ganti ke bahasa Indonesia juga. Nah, ini hasil dari pratinjaunya atau dari peningkatan itu sendiri. Oke, fitur selanjutnya ada forensik. Kita coba edited gambar. Nah, ini ada error level analysis. Kita juga bisa naikin amplifikasinya. Nah, ini bakal ketahuan kalau ada yang editan. Nah, editannya itu kan kotak ini nih. Coba misalnya kita turunin lagi. Nah, di blur ini peta blurnya. Nah, kalau di analisis pola noise-nya bakal kelihatan jelas yang mana ada kotak editan ini. Nah, ini metadatanya.
Kita coba gambar lain deh. Ini edited blur. Di bagian ini ya blur ya. Nah, di ELA ini sendiri bisa ketahuan editannya di bagian sini nih. Gambar tampak tidak konsisten ini, lalu peta blur. Nah, ini analisis dari pola noise-nya. Bisa kelihatan, ini kan gambar si hewan. Nah, ini ada kita blurin, maka dia bakal ketutupan. Kita coba gambar lain. Misalnya yang ini aja. Nah, ini kotaknya sama. Lalu ini deteksi blurnya. Nah, ini noise-nya. Kita coba lagi gambar lain. Splice. Nah, ini editannya di sini. Kelihatan jelas ya di ELA. Lalu ini peta blur dan ketajamannya. Lalu ini noise-nya nih. Kelihatan sekali editan. Nah, itu untuk forensik. Kita ke pemrosesan. Nah, ini analisis histogram daripada gambar ini sendiri, penyebarannya. Nah, ini kan merah, hijau, biru. Misalnya kita merah, hijau, biru, dan luminasi. Ini asli, ini terekualisasi. Ini gambar asli, ini gambar terekualisasi. Coba kita ke warna. Misalnya neon ini. Nah, ini kan gambar aslinya. Ini kita konversi grayscale, sepia, binary, inverted, negatif, red channel, green channel, blue channel, hue map, saturation map, brightness map, CMYK, cyan channel, magenta channel, yellow channel, dan juga key black channel. Ini kayak buat convert warna dari gambar ini sendiri saja. Lalu ini deteksi tepi. Ini deteksi dari tepi-tepinya sendiri menggunakan Sobel, Prewitt, dan Application. Prewitt Application is inverted off. Lalu ada filter. Misalnya gambar ini dari filter yang sharpen, box blur, Gaussian blur, unsharp max, emboss. Kelihatan jelas bedanya. Edge enhance, median filter. Nah, ini custom kernel juga bisa ya. Oke, lanjut ke morfologi. Misalnya gambar ini. Nah, ini gambar asli, biner, hasil erode. Misalnya kita dilation, opening, closing, morfologi gradient, top head, black head, region drawing, cross circle. Selanjutnya ada FFT, hitung visualisasi dari spektrum. Misalnya gambar kopi ini. Ini spektrum dari magnitudo FFT. Misalkan kita terapkan filter. Gambar ini coba. High pass. Lebar pita, terapkan filter.
Terus ada transformasi gambar asli, resize, terapkan transformasi, rotation. Oh, coba kita gambar lain deh. Nah, ini rotasi, flip, crop, share, translate. Nah, mungkin cukup sekian dari showcase dari project Orama Vision ini sendiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.